Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi washabihi wa maulah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak Samad, Pak Kasimkom, Pak Hu beserta jajarannya, Pak Ketua BPD beserta anggotanya, pendamping dan Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Bahwasanya kita dalam menerima materi itu menurut Konfusius itu filsuf ya, seorang filsuf dari Konghucu, dari negeri Cina gitu, yang diadopsi kemudian oleh semua negara-negara di dunia. Kata Konfusius ya, kata Konfusius nih, niti niwansi nikani cetau, katanya Pak Ibu, ngerti nggak? Ngerti? Alhamdulillah, beli ngerti ya. Apa artinya? Artinya mendengar kita lupa, melihat kita tahu, melaksanakan nanti bisa. Jadi intinya apa Pak? Intinya apa Ibu? Intinya yang paling penting adalah nanti melaksanakan. Tangan kanan di depan, siji baik aja lurus Pak, bengkok, lihat jari-jari Bapak Ibu ya. Kemudian ikuti kata-kata saya tuh, nanti saya hipnotis tuh. Ikuti kata-kata saya ya, ingat ikuti kata-kata saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang ikuti kata-kata saya. 1, 2, 3, pegang dagu. Pegang dagu. Alhamdulillah. Dulu Pak, saya tanya Ari dagu di. Ari dagu di Bapak Ibu. Duduk dulu. Duduk. Duduk Pak. Duduk lagi duduk. Sudah duduk. Balik yuk. Saya tanya dagu mana? Ikuti saya kan? Saya kan bilang ikuti kata-kata saya kan? Kata-kata saya yang diikuti. Habis bapaknya refleks tangannya kayak gitu. Saya kan mesti konsentrasi Bu. Makanya kalau dikelompokkan masalah yang di desa itu ada 3 nih. 1 masalah kelembagaan nih. Yang kedua masalah pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga masalah pengelolaan aset desa. Itu 3 masalah itu Pak yang banyak kemudian timbul di desa. Kita kupas satu-satu. Sekarang ke lembaganya dulu. Di desa itu ada 3 lembaga besar. Biar tepat tahu nanti kalau dihubungkan tuh, oh iya gitu kan. Yang pertama adalah lembaga pemerintahan desa. Ya, nomor 1 adalah lembaga pemerintahan desa. Kemudian yang kedua adalah lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Ya, yang ketiga lembaga desa lainnya. Kok cuma 3 sih Pak? Kan ada yang desa. Iya, nanti saya sebutkan masing-masing. Jadi ini secara garis besarnya dulu. Ada berapa? 3. Oke, kita kupas satu persatu. 1, lembaga pemerintahan desa. Siapa sih Pak, Bu, lembaga pemerintahan desa? Pemdes. Pemdes, terus BPD. Cukup? Ya. Jadi lembaga pemerintahan desa itu adalah BPD dengan pemerintah desa. Cuma 2. Ya. Kalau pemerintahan di dalamnya ada BPD dan pemerintah desa sendiri adalah Pak Hu dan perangkatnya tuh. Oh, jadi lamun kita nyebut pemerintahku, misalnya BPD, salah ya. Iya. Kalau BPD itu merupakan bagian dari pemerintahan desa. Tuh. Nah, kemudian kita kupas nih. BPD singkatan apa, Pak?
Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dilihat dari sejarah, BPD itu sekarang kan Badan Permusyawaratan Desa. Sebelumnya ada Badan Perwakilan Desa. Sebelumnya ada lagi apa? Dudu, itu mah tugasnya nanti. Ini organisasinya. Dulu ada LMD, Lembaga Musyawarah Desa. Jadi awalnya begini nih, BPD sejarahnya kan bagian waru. Jadi lamun sejarah BPD berapa? Apa-apa Pak? Dulu kita mengenal Undang-Undang Nomor 579. Nah, di sana fungsi BPD sekarang itu namanya LMD. Dulu kan ada LMD, ada LKMD dulu ya. Ya, kalau LKMD perencana dan pelaksana kegiatan, kalau LMD lembaga musyawarah legislasinya sekarang. Itu dasarnya Undang-Undang 579. Kemudian di zaman reformasi itu Undang-Undang Nomor 2299, LMD berubah menjadi BPD. Tapi waktu itu BPD-nya bukan permusyawaratan, tapi perwakilan, Badan Perwakilan Desa. Luar biasa kewenangannya. BPD bisa mengimpeach, bisa menjatuhkan UU. Dulu itu luar biasa. Akhirnya apa? Di desa itu tidak kondusif, Bu. Jadi ini terus ribut baik. Makanya dulu terkenal namanya, katanya kata BPD dengan Pemdes itu seperti Tom and Jerry katanya. Apa Tom and Jerry itu, Pak? Iya, tikus kalau kucing, Pak. Jadi ribut baik. Dan parahnya lagi, kubu bisa dijatuhkan, tuh bisa diganti. Ya, karena ketidakkondusifan bermasalah desa, akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana BPD bukan lagi Badan Perwakilan Desa, tetapi menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, itu tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa dikuatkan ya dalam Undang-Undang Nomor 6 2014. Ditambah lagi kemarin tuh perubahan Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan Undang-Undang Nomor 3 2024, di mana ini mah ya cluenya ya, yang paling kemudian terkenalnya kan adanya penambahan masa jabatan ya, yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Tuh sejarah BPD. Nah, kemudian apa sih Pak cara pengangkatan BPD? Izin di Magu Gede berapa nih BPD? Ada 9. Nah, ini 9 ini keterwakilan dari mana saja tuh? Setiap dusunnya ada 9. Kalau dusunnya ada 2. Dari dusun A berapa? 4. Dusun B 4. Berarti 8. Hah? Oke, berarti udah benar. Izin, kalau yang keterwakilan perempuan dipilihnya oleh siapa? Kader. Bagus, berarti ini sudah sesuai Pak. Desa-desa lain belum? Tanya ini ke Pak Kasipem. Yang benar belum. Belum, artinya keterwakilan perempuan itu bukan dipilih oleh atau di hasil musyawarah dari golongan perempuan ya, tapi dipilihnya tetap mewakili wilayah atau dusun. Hanya saja ada perempuan, dianggapnya itu keterwakilan dari perempuan. Berarti sih sudah benar, yang satunya adalah wakil dari perempuan, dipilihnya oleh kader-kader perempuan. Jangan kader aja Pak, lembaga-lembaga perempuan. Misalnya ada PKK, ada Patayat, ada kelompok pengajian, itu mah nggak berembuk kemudian memilih dari wakil dari perempuan. Mana ibu yang dari perempuan, unsur perempuan? Nah itu. Jadi ibu mah tidak terbatas nih, tidak terbatas menyalurkan aspirasinya nanti ya, enggak hanya dari blok A dan blok B, kedua-duanya ya. Beda yang tadi yang hasil pemilihan dari blok, dari dusun. Itu misalnya dusun A 4 orang, kalau ada masyarakat yang mau mengajukan masalah, misalnya istilahnya mengajukan aspirasi, itu harus ke dapilnya, ke dusunnya. Jangan sampai karena saya dekatnya ke orang B, saya di dusun A kemudian mengajukan ke B. Nggak boleh Pak.
gitu ya. Jadi kan udah ada 4 tuh yang melalui wakil-wakil di dusun tersebut ya. Jangan sampai kemudian secara etika nih, kemudian dari dusun A ke orang yang di dusun B enggak nyambung ya gitu. Nah kalau ibu yang keterwakilan perempuan, maka ibu mah dari dusun manapun ibu kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat. Oke, ini 9. Penduduk di desanya berapa orang? Berapa warga? Ya, segitu banyak. 11.000, Pak Ketua. Oh, luar biasa. Ya, udah bagus lah di sini. Artinya pengetahuan tentang kepepedean mulai dari proses pemilihannya, pengangkatannya sudah tahu. Gitu. Ada yang ditanya, kenapa BPD itu 9? Kenapa BPD 7? Kenapa BPD itu 5? Ibu Bapak tahu? Harus ganjil. Bukan ganjil, pasti harus ganjil. Cuman kan ada 5 Bu, ada yang 7, ada yang 9. Dasarnya apa? Jumlah penduduk. Ya, jadi kalau penduduknya dari pokoknya dari 0 sampai 2499 itu 5. Kalau 2500 sampai 4099 itu 7. Nah, 5000 ke atas itu 9. Luar biasa nih. Kemudian itu untuk mulai pengangkatan dan keterwakilan. Sekarang BPD fungsinya anak pila. Sebagai BPD berfungsi untuk apa nih? Jawab BPD. Iya Pak Ketua, anak pila fungsinya Pak Ketua. Ada 3 tuh Pak Ketua, tahu orang, katanya harus tahu juga. 1 Pak Ketua Menerima aspirasi. menerima aspirasi. Yang kedua, hah? Merealisasi apa? Ya pada baik kan Pak. Yang kedua, Terima gaji. ya pengawasan. Pengawasan siapa Pak? Pengaruh pemerintahan desa. Saya luruskan, udah hampir benar. Ada 3 fungsi BPD. Siji, bersama-sama dengan pemerintah desa menyusun dan menyepakati peraturan desa. Kemudian yang kedua adalah tadi Pak Ketua menyampaikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap. Nah, di sana di ketentuannya mengawasi kinerja kepala desa atau mengawasi kinerja kubu. Di garis bawahi kinerja itu bukan mengawasi kubu. Ingat Pak, kalau mengawasi kubu itu privat, wilayah pribadi. Misalnya Pak Kubu nih Indramayu, BPD, ibu Pak Kubu Indramayu apa? Dikintil. Ya mau arah pacaran, arah apa dan dua rabi ya misalnya gitu kan. Wah iya Pak awasi, soalnya durung anak pengawasan melekat. Ada kalau pengawasan melekat kan pengawasan dari istrinya tuh, kita ngangkat. Ya kita awasi yuk. Ning Cirebon Bu, Pak Bu, ning Cirebon, ning CSB. Anak apa ayo awasi. Ning Aston awai, sama bareng nih kayak nih. Ya, itu namanya pengawasan privat, pengawasan kubu. Enggak boleh. Pak Bu arep mendi selagi tidak berkaitan dengan pemerintahan desa, haknya. Ya. Arep lulu wadon misalnya ya siapa yang dulu duwe. BPD melu. Iya, meluan ya. Sepaket arahnya. Enggak apa-apa Bu. Ini saya sinergi nih. Dengerin nih Bu. Saya sebagai ketua BPD sama di desanya, saya di kecamatan sebagai ketua Papsi kecamatan, terus sama dengan Pak Pak Marif. Nah di kabupatennya saya sebagai ketua wakil ketua 1 BPD, ketua satunya Pak Ibnu Kasir, saya wakil ketua 1. Karena waktu itu saya mau jadi ketua, nggak mau saya, karena saya orang DPM, masa kemudian ke BP juga gitu kan. Nah jadi saya denganku kemana saja, tapi walaupun kemana saja itu dalam rangka sinergitas, bukan merencanakan kejahatan, bukan merencanakan tidak benar. Malah kami dengan bersatunya, saya akan setiap saat menanyakan Pak Bu, ini kegiatan ini gimana, kegiatan ini gimana gitu. Bukan yuk dolar mana yuk bola mana yuk, kalau apa-apanya BPDS sayanya gitu. Jadi merencanakan bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan terlaksana. Bagus, teruskan Pak Bu, itu sinergis, tapi aja merencanakan jahat. Dolan undi, yuk, gitu. Nah, ya nggak apa-apa dolan nih.
kafe tak apa ngopi kan ya, kalau ada masalah-masalah diselesaikan aja, masalah timbul ke hal-hal yang tambah besar, semua tuh bisa dimusyawarahkan gitu kan ya, itu nggak apa-apa, justru itu menunjukkan sinergis. Nah, kembali tadi ke pengawasan, ingat pengawasan bukan wilayah privat, bukan pengawasan pribadi ya, tapi pengawasan tadi digarisbawahi kata saya apa? Kinerjanya. Apa kinerja? Kinerja itu pekerjaannya, hasil pekerjaannya Pak. Alat ukurnya apa? Indikatornya apa? Apa yang diawasi? Ada sebetulnya lampiran dari Permendagri 110 ya, itu bahwa setiap PPD wajib melakukan pengawasan kinerjaku. Wis gampangnya mungkin ke pengawasan kinerjaku kan. Bapak Ibu BPD kan setiap tahun Bapak Ibu minimal ada satu peraturan desa yang disahkan, yang disepakati. Apa tuh perdes apa? Pasti setiap tahun ada. Apa tuh? Apa Cek? Perdes apa Pak? Yang harus anakku tiap tahun minimal si jigo. Perdes APBD. Lamun tanpa kuwen ya langkah kegiatan yang desa, pakem desa ya. Nah harus anak tuh minimal satu APBD, satu perdes. Nah isi APBD saya apa bae baru beli Pak Ketua pirang kegiatan nih di APBD 2024 magu gede tidak ake paling enak ngomong ake kok yang mencakup sih kabeh artinya kok ake PPD langsung jawab 6 itu Pak. 6 itu kegiatan fisik enggak melibatkan keseluruhan. Masih titik banget sih Pak. Ini baru ngomong ake mau. Kan APBD itu ada kegiatan mungkin secara garis besarnya kan saya kegiatan fisik pembangunan A, B, C, kemudian ada di sana penanganan stunting, di sana penanganan kaitan usaha banyak lah dalam APBD itu. Sumber anggarannya nggak mesti dari dana desa aja kan, banyak Pak. Saya juga ada 58 kalau tidak salah di desa saya tuh. Nah oleh Pak BPD minta ke pemerintah desa paku dan perangkatnya ke Bu Ulis lah, mana daftar kegiatannya, bukan draft yang sudah jadi. Kalau draft kan rencana, kalau ini yang sudah jadi kan udah tanda tangan bersama. Ini APBD kita 2024 seperti ini. Nah kita minta, nggak mesti harus RAB-nya Pak, gua apa? Kita kegiatan misalnya satu pembuatan jalan desa, dua pembuatan TPT itu. Artinya apa? Ini sebagai fungsi pengawasan tadi kita Pak. Misalnya nomor satu pembuatan TPT, wis dilaksanakan, ini melakukan contreng dilaksanakan. Yang kedua kegiatan pembuatan posyandu, wis dulu dilaksanakan, wis contreng. Terus kegiatan apa dilaksanakan dulu contrengnya Pak. Nah dari 50 misalnya, kok masih anak telukang dulu kian wis minggu ke loro bulan Desember akhir tahun. Nah BPD harus perlu. BPD kemudian ingat, setelah tahu ada kegiatan yang belum dilaksanakan, jangan membuat surat kemana-mana Pak, nggak boleh. Nih nanti BPD bahaya kalau membuat seperti itu, akan dipertanggungjawab, nanti akan ditanyakan kenapa BPD membuat seperti itu. Kalau ada permasalahan seperti ini, bukan permasalahannya, ada kegiatan yang belum dilaksanakan, harus klarifikasi. Nanya ning Pak Kuwu misalnya Anyar ketemu ki gue ada Bu Ulis. Sekdes itu adalah think tanknya dari Kuwu, pemikir dan pelaksananya. Karena apa? Di sana fungsi banyak ex officio yang melekat karena jabatannya di sekdes itu. Ya, takon Lis, kan di sini perempuannya Ulis enakan peteng-tengnya kok Pak Ketua. Lis, kian durung dilaksanakan ki. Terus kegiatan maning apa Lis? Nanti Pak besok. Nah datang maning ki Pak Ulis, udah 2 hari atau 3 hari Pak Ketua PPD tuh masih belum dilaksanakan. Apa sampai 3 kali belum? Pak Ketua PPD punten, Bapak segera buat surat ya kepada yang terhormat Kepala Desa Magu Gede.
Ya, berdasarkan peraturan desa nomor sekian, tanggal sekian, terkait PPDS ada 50 kegiatan. Ternyata sampai dengan minggu kedua bulan Desember baru dilaksanakan 47 kegiatan. Saya menanya, kami mengkonfirmasi, mengklarifikasi kapan kegiatan itu dilaksanakan. Tuh, ditujukannya ke Pak Guru. Nanti Pak BPD ini karena sama-sama saya kasihan juga semuanya. Jadi kalau ada permasalahan Pak, sekarang tuh banyak sekali masalah yang kemudian berujung ke APK, berujung ke dipenjaranya seseorang, terutama kubu. Kita tuh kalau kubu di penjara, kubu itu jangan perasaan kita nggak apa-apa, kitanya akan sama dipanggilin Pak. Itu Ciwaringin yang sekarang kasusnya yang terdekat itu. Kasihan ketua BPD-nya, Pak Haji, saya gini-gini. Udah bapaknya sesuai enggak waktu itu? Saya waktu jarang hadir dalam kegiatan musyawarah. Pak, BPD itu fungsinya apa? Fungsinya musyawarah BPD itu. Makanya kalau ada lembaga lain atau masyarakat datang ikut BPD rapat baik kerjaannya. Ya memang rapat kerjaannya. Ya, jadi lamun BPD laka, apa fungsinya? Ya nanti dipermasalahkan, nggak hadir, quorum enggak. Gitu dah, BPD hati-hati karena sama orang BPD. Saya orang BPD, kasihan Pak. Gitu, kalau ada permasalahan apa? Oh nggak apa-apa, jadi siapa? Bapak kalau sudah menerima undangan ya, kalau undangannya yang hajatan, ya yang nikahan, enak kan makan, balik ke oli berkat, apa ya? Nah, kalau diundangnya oleh APH, ada kejaksaan, sampulnya warna coklat, di dalamnya kertasnya merah muda, seminggu misalnya bisa turun. Iya Pak, serius Pak. Karena bisa saja kemudian kita saksi kemudian terbawa. Karena ingat BPD dengan pemerintah desa itu produk politiknya APBD itu. Ya, karena sudah ada BPD dan itu kan ada tangan sepakat nih. Gitu. Jadi ada nih Pak Ketua. Jadi kalau itu konfirmasi. Ya. Kalau misalnya tarsok ya segera membuat surat. Karena tarsok itu ntar besok ketahuan di Jakarta mah tuh. Gitu. Jadi tanyakan kenapa nih yang tiga tidak tidak dilaksanakan. Nah, nanti ada jawabannya Pak. Kalau itu syukur-syukur sekali lisan mulai ada jawabannya. Mungkin gini Pak Ketua, Pak BPD, kenapa 3 kegiatan ini nanti tidak saya laksanakan? Misalnya 1 kegiatan ini misalnya untuk pembangunan saluran air. Kalau dilaksanakan sekarang Pak, ini lagi musim hujan terus. Jadi kalau dilaksanakan kami nanti yang akan bermasalah karena hasilnya tidak benar, nanti diaudit kami yang nanti temuan gede harus mengembalikan uang dari mana. Nah kemudian satunya Pak, ini kegiatan anggarannya besar Pak, tidak mungkin bisa terselesaikan dalam berapa hari lagi, daripada kami nanti nyebrang ke tahun berikutnya bermasalah tidak sesuai, kami tahan dulu. Kemana Pak? Uangnya disilpakan. Silpa ada di Magu Gede Silpa? Ada beli? Laka? Saya Kabupaten Jawa anak Silpa. Ya, harus tahu BPD. Ya harus tahu, artinya ya sampaikan kan. Suka dibuat LPPD enggak Pak dari Pak pemerintah desa? Bisa ngupai Pak. Duduk ngupai ngonon LPPD. Ada yang saya ngupai kan kudu beliau diomong kan, harus ada pengertian. Sama dengan bapak orang rezeki, oli tanda tangan akte, Pak BPD yang lain oli semene, alhamdulillah. Ya nggak perlu diekspos. Nah tapi yang harus dilaporkan itu harus ada namanya LPPD, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Nah itu dijelaskan lagi tuh. Jadi itu Pak BPD membuat. Jadi apabila nanti ada permasalahan Pak dipanggil oleh APH misalnya, Bapak sudah menyampaikan, Pak ini saya sudah melakukan pengawasan Pak, ini bukti Pak saya melakukan pengawasan. Selamat Pak. Tapi lamun Pak Bapak BPD saya udah beberapa kali ngomong, yang enggak di pemerintahan itu, di administrasi pemerintahan tidak bisa hanya ngomong, harus ada hitam di atas putih. Lampun Pak sampai berbusa nih ngomong, saya ini sudah melaksanakan pengawasan, udah ngomong itu, tapi tidak ada buktinya nih, ya dianggap tidak melakukan pengawasan. Supaya gitu Pak BPD nih. Jadi biar semuanya berjalan sesuai ketentuan. Ya berat BPD karena BPD itu pemerintahan desa Pak, lembaga tertinggi di desa, BPD dan pemerintah desa. Karena ini mesinnya APBD ada itu karena Bapak Ibu. Satu itu. Yang kedua Pak, APBD itu produk kita nih, BPD dengan pemerintah desa.
namanya produk aturan itu tidak boleh kemudian direkonstruksi oleh kita. Artinya apa? Itu kan udah kesepakatan semua tuh, ditandatangani oleh PPD semua dan pemerintah desa. Dan pelaksana kemudian kita kritisi sendiri keputusannya. Enggak boleh. Kalau mau sebelum ditandatangani itu, sebutnya bulat-bulat pemikiran, silahkan di sana. Tapi kalau sudah menjadi APBDes, produk bersama, ya udah kita kemudian bagaimana dilaksanakan, kawal untuk pelaksanaannya. Jangan lagi mengkritisi yang sudah dibuat. Ya Pak, kalau mau tidak setuju misalnya kegiatan ini, kami tidak setuju karena gini-gini, silahkan itu waktu perumusan tadi itu di musrembang. Gitu ya. Jangan misalnya pada menang wis ditandatangani jadi APBD, jadi dokumen pemerintah desa, kemudian ribut isun beli seneng kok kegiatan pun beli setuju. Ya salah itu Pak. Ya memang dari setiap sekian pasti ada yang setuju, tapi harus mengikuti karena itu sudah peraturan. Ini Pak biar paham, biar di desa tidak nimbul ini kalau misalnya mau Bapak ribut ya berebut paham, ya waktu mau penyusunan itu, waktu musyawarah itu, ajang musyawarah pada menang baik, ya nggak ada fungsi musyawarahnya Pak. Debat itu kan, lihat Bapak kalau TV apalagi di luar negeri itu sampai banting-bantingan ya, saking apa membatalkan. Nah setelah selesai itu aturannya udah keputusan, dia akan manut terhadap ketentuan karena itu peraturan. Peraturan desa itu sama dengan peraturan daerah, sama dengan peraturan daerah provinsi, sama dengan peraturan perundang-undangan, mempunyai kekuatan hukum Pak. Bapak Ibu misalnya dipanggil, nih Pak ada peraturan desanya, selamat. Gitu Pak ya, jadi aktif nih. Gitu, jadi mohon kinerjanya BPD itu ditingkatkan. Izin BPD Pak BPD karena kaitan dengan ke-BPD-an. Indikator berhasilnya BPD itu adalah dari hasil perdes yang dihasilkan oleh pemerintahan desa. Saya tanya Pak BPD nih, sudah berapa perdes tahun 2024 BPD menghasilkan perdes? Pak Ketua? Belum. Ya masa 2024 terus kelewat ke? Baru dua, iya. Kan anak RKPDes, APBDes. Bapak, ini sekarang ada perubahan Undang-Undang nomor 6 2014, Undang-Undang nomor 3 2024. Saya sering menyampaikan Pak, ini kewajiban desa nih. Karena penambahan masa jabatan UU maupun BPD menjadi 8 tahun, yang harus segera dirubah adalah perubahan RPJMDes. Sudah dirubah belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mah. Kalau RPJMDes-nya belum, ya nggak mungkin kita menyusun RAPBDes. Karena RPJMDes itu kitabnya yang paling tinggi aturan untuk pengatur perencanaan. Kalau kita beragama, ini kalau dianalogkan, Al-Qur'annya tuh RPJMDes Pak. Baru ke hadis itu RKPDes. Sama di desa itu kalau nggak ada RPJMDes-nya, ya nggak mungkin akan nyusun RKPDes. Makanya Pak Ketua dan nanti nih Bulis, mana Bulis? Pak Punya di mana? Nggak apa-apa. Pak Bulisnya ada nggak? Adanya mikung aja. Perangkat desa, Pemdes, kasih pemerintahan. Kasih pem. Lah, harus ada sinergis di sini. Jadi saya ngomongin ke Pak BPD, kemudian dari Pemdesnya beli nyambung nanti enggak makanya. Tapi ada kasih yang lain, ada kasih pelayanan. Mana kasih pelayanan? Ya nanti tolong sampai kasih kesejahteraan. Nah Pak nanti ini ya gitu, ini karena produknya produk politik nih gitu. Jadi kita bagaimana bareng-bareng maju kalau salah satu lembaganya misalnya tidak berjalan gitu. Sebetulnya bagus sekali nih gitu kan, komplit tuh. Ada dari BPD-nya, pemerintah desanya, ada dari lembaga kemasyarakatan desanya, ada semua. Perlu dipanggil tak Pak? Wis aja. Telat. Ya. Jadi tapi kan nanti disampaikan. Kemudian tadi katanya siapa sih yang ini kan bukan musrenbang sebetulnya ya. Kalau misalnya musyawarah rencana pembangunan awal tuh Pak, kalau dalam siklus APBDes itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nih perencanaan itu 1 tahun sebelum anggaran tahun berikutnya. Kalau 2025 musrenbang itu paling awal Januari Februari.
kemudian Juni Juli itu RKPDes, September Oktober itu RAPBDes, per 31 Desember itu disahkan tuh APBDes. Jadi tank di 2025 Bapak sudah punya APBDes. Oke, isu di undangan undang musrenbang telat pisan. Ternyata katanya ini untuk pengesahan RKPDes. Harusnya jangan musrenbang, musyawarah desa penetapan. Ya nanti yang mimpin Pak BPD. Nah yang memfasilitasi dan lainnya Pak Guru. Ya, jadi kalau musrenbang, saya itu jangan Februari musyawarah rencana pembangunan. Ininya sih benar penetapan dan pengesahan APBDes. Jadi musyawarah desa namanya, beda dengan musrenbang. Kalau musrenbang dipimpin betul oleh Pak Guru, tapi kalau musdes harus setiap musdes dipimpin oleh Pak BPD. Tuh, gitu dalam tata kelola pemerintahan harus seperti itu. Misalnya musdes tentang penetapan RKPDes yang mimpinnya siapa? Ya salah, nanti di berita acara pun ini walaupun tadi misalnya Pak Guru yang mimpin, pasti nanti yang mimpin Pak BPD. Nanti di dokumennya sih. Tuh, jadi ya kita harus tahu BPD-nya harus ini, pemerintah desa harus ini. Nanti lembaga kebagian nanti saya sampaikan juga. Ya, tuh jadi ada berapa fungsi BPD? 3. Satu fungsi Apa? Aspirasi masyarakat. Siji ya menyusun bersama-sama dengan pemerintah, menyusun dan menyepakati peraturan desa, artinya gawe peraturan. Yang keloro menampung yang menyalurkan aspirasi. Yang ketiga melakukan pengawasan kinerja. Jangan melakukan pengawasan kuhu. Sekali lagi, kalau pengawasan kuhu privat harus ada kinerja yang diawasi. Duduk gue kinerja ya ulaka apa juga. Kalau kinerjanya bagus mah apa yang harus dikritisi, memudarkan semua seperti itu ya. Karena itu berkaitan dengan kita nih. Jadi misalnya gitu RT apa tugasnya? Embu ora weru. Iya bapakku anak SKE gitu kan. Nah tadi kata Pak sama setiap apapun kita di birokrasi setiap melangkah ada aturannya Pak. Mulai tadi makanya saya tanyakan bagaimana nih pengangkatan BPD, bagaimana musyawarahnya, bagaimana itu ada. Nah untuk lebih mengetahui Pak, ya pengen tahu nih seperti apa sih aturan BPD, Bapak baca tuh aturannya, namanya Perbup Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon nomor 64 tahun 2018. Tuh jadi HP ku ajak gua macam-macam lah. Sekali-kali buka coba Peraturan Bupati Cirebon nomor 64 tahun 2018, dibaca setitik-setitik, Pak, gitu kan. Cuman kelemahan orang Indonesia tuh malas baca. Ya jangankan di HP puyeng kan, diupai materi ki buku dalam semena bagai, merinding kan, gitu. Makanya saya sampaikan seperti itu biar intinya masuk. Bapak nggak mesti baca tapi intinya udah itu. Oke, itu BPD. Oh iya, sedikit tadi saya agak ini menambahkan nih BPD. BPD kan selain pengawasan di dalamnya kan ada, ingat nih, ada namanya monitoring. BPD suka monitoring nggak? Suka. Nah, bentuk monitoringnya apa tuh Pak? Kalau monitoring tuh, monitoring kan monitor ya Pak, memonitor, melihat, kayak TV itu kan monitor tuh, kan untuk dilihat. Nah, dalam melihat itu Bapak melakukan apa tuh? Saya sampaikan, jangan sampai marwah BPD jatuh menjadi marwah bukan BPD. Karena BPD lembaga tertinggi di desa. Ada kejadian monitoring, BPD itu sepertinya sampai ke hal yang sangat kecil. Misalnya dalam batue, dalam semene, dalam pasire, priben, apa namanya tuh ngaduknya, tuh nggak sampai ke sana Pak. Itu pekerjaan itu bukan pekerjaan BPD. Sekali lagi, itu pekerjaan tukang. Ya, jadi kalau BPD sampai seperti itu, nanti marwah BPD merubah menjadi tukang. Ya. Jadi kalau BPD ini misalnya kita monitoring, memastikan tadi bahwa kegiatan itu dilaksanakan, di dalamnya benar atau tidak, bukan fungsi BPD. Sekali lagi, kalau misalnya BPD fungsinya sampai harus membuat pekerjaan itu, saya mengundurkan diri dari BPD. Karena Pak, berat Pak, saya tidak ada mempunyai kualifikasi, saya tidak mempunyai sertifikat untuk mengawasi kegiatan itu. Berat kalau itu. Nanti ditanyakan kalau terjadi permasalahan, kita ke BPD.
Untungnya BPD itu hanya fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi, Pak. Di dalamnya bangunan itu benar atau tidak bukan fungsi BPD. Siapa yang memeriksanya? Ada dua lembaga. Satu APIP namanya. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah. Kalau di kita namanya inspektorat. Nah, kemudian lembaga yang kedua pengawas itu adalah pengawas eksternal. Siapa? Ada namanya BPK, ada namanya BPKP, adanya namanya KPK. Itu lembaga yang tahu tentang suatu bangunan itu dilaksanakan. Bapak Ibu suka lihat nggak di jalan-jalan tuh tengah-tengah tuh ada bolong tuh, Pak? Itu ada alatnya untuk mengambil, Pak, sampel, nanti diurai tuh, Pak, kandungan aspalnya, kandungan pasirnya, kandungan tanahnya, kandungan airnya tuh. Nah, ada kita BPD, iki beli bener ki aspalnya. Apa dasarnya Bapak mau bener? Yang mengkono iku? Ya enggak, kita nanti masalah. Kita tidak sampai ke sana nih. Ibu, Pak BPD, jangan sampai kita masuk ke sana. Kita hanya mengawasi saja. Oh, itu sudah dilaksanakan sontreng. Perkara nanti itu benar atau salah, tadi lembaga tadi dia harus mengembalikan dia temuan, bukan tugas kita BPD. Nanti dia harus mengembalikan ya bongkarnya, siapa yang melaksanakannya? PPK, PPKD, Pak Guru. Ya, jadi BPD tidak masuk ke ranah sana. Kita lembaga politis tadi yang tiga fungsi: penyuluhan asosiasi masyarakat, menyusun peraturan desa, dan melakukan pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja kita hanya memastikan bahwa kegiatan itu dilaksanakan atau tidak.